Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Naim, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahap 2 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011110008. Saya akan mengajar bahasa Arab di MTS 1 Ngawi dengan menyampaikan materi untuk UKIN dengan judul Yaumiyatuna atau keseharian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Alhamdulillah, khairin, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab, meneruskan materi-materi yang kemarin. Sebelum kita mengawali materi kita bahasa hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar, semoga nanti bermanfaat, menjadi berkah dan bisa menjadikan kita menjadi murid yang berakhlak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ayo. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'irin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulida Firmansyah, Angel Setia Wardani, Angga Pratama, Izin, Afika Syifaul Husna, Bunga Selvia Aprilia Az-Zahra. Anak-anak yang tercinta, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, sebelumnya saya akan memberikan motivasi pada anak-anak bahwa pelajaran bahasa Arab itu sangat penting sekali, karena bahasa Arab itu bahasa surga, bahasanya Rasulullah, bahasa Nabi kita, bahasa untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu mutlak harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, mempelajari Quran hadis, nggak akan bisa. Hanya terjemahan saja nggak akan bisa. Harus pandai bahasa Arab dulu. Yang contoh semisal nahwu harus bisa, sorofnya harus bisa, balaghah mantik juga harus bisa. Itu syarat mutlak untuk memahami Al-Quran ataupun hadis. Karena Quran dan hadis itu sangat mujmal, sangat global sekali. Butuh dijelaskan dengan perkata, yaitu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa surga, bahasanya Rasulullah, bahasa Quran. Makanya bahasa Arab itu ya bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit, tergantung orangnya. Kalau orangnya semangat, insya Allah bisa. Bahasa Arab itu sangat mudah sekali. Sebenarnya sangat mudah kalau sudah terbiasa. Oke, sebelum kita
melanjutkan pembelajaran kita, materi kita niatkan dulu ya, hati kita niatnya untuk mencari ilmu, bukan mencari yang lain. Atau kalau kita niatnya baik, insya Allah apa yang kita pelajari akan menjadi berkah, akan menjadi manfaat, akan menjadi petunjuk bagi kita ya. Ayo alhamdulillah, untuk materi pada hari ini kita akan membahas masalah yaumul yakinah, yaitu keseharian kita yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti bangun tidur, mandi, sholat, belajar, makan, dan tidur. Terus ini gambar kehidupan kita sehari-hari mulai dari bangun tidur. Pertama, madza ta'malu, apa yang kamu kerjakan? Ayo sama-sama. Madza ta'malu, apa yang kamu kerjakan? Ana astaqizu minan naumi ar-rabi'ati sobahan. Saya bangun tidur jam 4 pagi. Ana astahimu fil hammam bitusi. Saya mandi di kamar mandi dengan shower. Selanjutnya, ana unadzifu asnani bil fursyah. Saya membersihkan gigiku dengan sikat gigi. Lalu ana ujaffifu sya'ri bi mujaffafis sya'ri. Saya mengeringkan rambutku dengan hair dryer. Ana artadi malabisal madrasati. Saya memakai baju sekolah. Ana akujer bil fursah, maka harus dikasrah bil fursati. Itu huruf min. Selanjutnya ada lagi ana ujaffifu sya'ri bi mujaffafis sya'ri. Kemasukan huruf jar, maka kedudukannya harus dikasrah. Bi mujaffafi, fi-nya itu fi sya'ri itu. Terus bawahnya lagi ana adzabu ila mauqifi hafilati. Ila mauqifi itu kemasukan huruf jar berupa huruf ila artinya ke. Ana adzabu, saya pergi, ila mauqifil hafilati, menuju ke tempat atau pemberhentian membuat kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Ini sudah ditutup kelompoknya? Sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini nanti saya akan memberikan tugas mendiskusikan masalah huruf jar ya. Mendiskusikan masalah huruf jar. Ini kelompok pertama, coba angkat tangan. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Bukunya sudah siap? Dalamnya sudah siap? Sekarang tugas kamu untuk mencari huruf jar, ya, huruf harfu jar. Ya,
Setelah itu nanti kita akan selanjutnya membahas. Sekarang diskusikan semuanya. Jadi kamu pesan untuk memperbasakan ini. Ana astaghfiru titik-titik fil hamal. Kemudian isinya apa? Sesuai ini. Pilih salah satu yang paling jatuh itu yang mana? Terus nanti menggunakan
sudah mendiskusikan materi saya ajarkan. Ini siapa yang mau mempresentasikan harful jar dari kelompok 4 ini? Siapa? Ada yang mau? Saya. Kamu? Ya coba terangkan huruf apa itu? Huruf besar apa? Maju sini, maju. Menghadap sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan bersama kelompok saya. Fi adalah huruf jar. Apabila fi masuk pada suatu kalimat, maka kalimat yang dimasuki tersebut dikasrohkan, seperti fil hammami. Sudah paham? Sudah paham? Udah. Jadi fi itu pada masuk pada suatu kalimat, maka tugasnya fi itu mengajarkan atau mengkasrohkan kalimat sesudahnya harfu jar, yaitu contohnya apa? Ana astahimu fil hammami. Artinya Saya mandi di kamar mandi. yes. Ana astahimu fil hammam. Saya mandi di kamar mandi. Fil hammam. Itu sebelum ada fi, harfu fi itu al hammamu. Rafa. Kemasukan huruf fi maka menjadi kasrah fil hammami. Paham? Mungkin ada kelompok lain yang mau tanya? Apa? Tolong jelaskan huruf jerba. Huruf jerba gimana? Huruf jerba. Ba ini juga sama seperti huruf jar yang lain. Apabila masuk pada suatu kalimat, maka kalimat yang dimasuki tersebut dikasrohkan. Contohnya, al-faturu bil ma'idati. Al-futuru. Al-futuru ala Bil ma'idati. adabu. Atau contoh yang lain seperti adhabu ilal madrasati bidarajati. Kita jadi jelaskan bab itu. Ba adalah huruf jar yang masuk pada kalimat darajati. Itu dibaca kan? Kasroh. Gimana hafal? Berikan aplaus teman-teman. Terima kasih untuk kelompok, silakan. Kelompok 2 silakan. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain yang mau mempresentasikan huruf jar, ya. Dari kamu, dari kelompok 3, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa itu huruf jar. Saya akan mempresentasikan huruf jar, yaitu huruf jar min. Contoh, ana astaiqidu minan naumi fi salasati nisfun. Saya bangun dari jam 4. Dari jam 3 setengah 3. Di sini ada huruf min. Min ini termasuk huruf jar juga, tapi artinya itu dari. Sesudahnya itu naumun. Nah, naumun ini satunya ini kalau tidak termasukkan huruf jar ini menjadi naumun, jadi rofa. Tapi gara-gara ada huruf jar atau min, setelah huruf jar itu pasti harus kasroh. Jadi minan naumun. Gimana? Sudah paham? Paham. Nah, saya ulang lagi ya. Itu contohnya apa? Minan naumi. Itu huruf min. Min itu artinya dari. Ya. Seperti contohkan kelompok 3. Ana astaiqidu minan naumi ar-rabi'at fir rabi'ati subahan. Saya bangun tidur dari jam 4 pagi. Kedudukan min itu sama. Itu mengajarkan atau mengkasrohkan lafaz sesudahnya. Paham ya? Mungkin ada kelompok lain yang mau tanya? Saya Ya. Kelompok? kelompok 4. Silakan. Tolong jelaskan huruf jar ala. Huruf jar ala. Ala
jar juga, tapi artinya itu beda. Kalau min itu dari, kalau ala itu di atas. Contoh, al-fudulu al-ma'idati, al-mi'ati. Sarapan di atas meja itu artinya. Nah, ala ini juga termasuk huruf jar, yaitu mengerjakan huruf setelahnya. Al-ma'idatun. Harusnya kalau tidak termasuk huruf jar itu, tidak termasuk huruf jar itu jadi al-ma'idatun. Tapi gara-gara ada huruf jar yang bermakna di atas atau ala, jadi huruf setelahnya itu harus jadi juga al-ma'idatun. Paham ya? Alhamdulillah. Berikan aplaus. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, sudah mempresentasikan apa itu huruf jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendiskusikan, sudah ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya, huruf-huruf jar itu sebenarnya banyak. Tidak tergantung dalam min, ila, banyak sekali di antaranya. Cuma di materi ini yang diajarkan itu. Misal min, ila, an, ala, dan selanjutnya. Semuanya sama. Huruf jar itu sama. Tugasnya sama, itu mengkasrkan atau mengejarkan lafaz sesudahnya. Itu seperti itu. Semua huruf jar itu sama kedudukannya. Baik artinya berbeda, cuma tugasnya sama, yaitu mengejarkan atau mengkasrkan lafaz sesudahnya lafaz huruf jar. Ya, tugasnya mengkasrkan. Kalau belum ada huruf jar yang masuk, itu semuanya bisa fathah, bisa dhamma, bisa rofa. Ya, rofa. Contohnya seperti al-yaum. Al-yaum itu rofa sebelum ada huruf jar. Kemasukan huruf jar menjadi fil yaumi. Contoh fil yaumi. Ya, fil yaumi. Dan itu sedikit penjelasan masalah huruf jar. Baik anak-anak, untuk materi hari ini masalah huruf jar ini saya rasa sudah cukup ya, anak-anak sebagian sudah paham. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan keberkahan. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita membahas masalah hiwayah. Hiwayah itu apa? Nah, itu nanti dicari. Apa hiwayah itu? Ya. Nanti untuk materi selanjutnya. Mungkin cukup hari ini pembelajaran kita masalah materi huruf jar. Sebelum kita akhiri materi kita berdoa dulu. Ada yang akan dipimpin oleh ketuanya. Silakan. Siap, berdoa mulai. Amin.